Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan pertama Esti Yogianti dengan NIM 200512040007, kemudian Miftahul Ulum Hasanah dengan NIM 200512040015, kemudian Ahmad Zain Al-Aktor dengan NIM 200512040041. Selanjutnya yaitu Nurun Nafisa dengan NIM 200512040087. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi tentang shortest pada mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Naim Rohmawati, Eskom MT. Untuk materi pertama mengenai graf akan dijelaskan oleh teman saya Miftahul Ulum Hasanah. Pada Miftahul Ulum Hasanah, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan materi tentang graf. Sejarah graf. Graf pertama kali digunakan pada permasalahan jembatan Konigsberg. Ada 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Sebagian penduduk kota percaya bahwa melalui ketujuh buah jembatan itu masing-masing tepat satu kali dan kembali ke tempat semula itu tidak mungkin. Pada tahun 1736, seorang matematikawan Swiss, Euler, memodelkan permasalahan tersebut dengan graf. Daratan dinyatakan sebagai simpul atau vertex, dan jembatan dinyatakan sebagai garis-garis yang disebut dengan sisi atau edge. Dari titik itu diberi label huruf A, B, C, dan D. Hasil analisis Euler menyatakan bahwa orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatan jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap. Pengertian graf. Menurut Darju tahun 2012, sebuah graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E, dengan V adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul atau vertex pada G, sedangkan E adalah himpunan rusuk atau edge pada G yang menghubungkan sepasang simpul. Himpunan simpul pada G dinotasikan sebagai V, dan himpunan rusuk pada G dinotasikan sebagai E. Jadi, G sama dengan V, E. Menurut Siang tahun 2002, suatu graf G terdiri dari dua himpunan yang berhingga, yaitu himpunan simpul-simpul tidak kosong V dari G dan himpunan garis-garis E dari G. Jadi suatu graf G adalah pasangan himpunan V dan E. Dituliskan G sama dengan V, E, dengan V adalah suatu himpunan berhingga dan E adalah suatu himpunan rusuk yang bersisian dengan V. Istilah-istilah dalam graf. Yang pertama ada gelang, yang kedua ada rusuk ganda, yang ketiga ada bertetangga, yang keempat bersisian, yang kelima graf kosong, yang keenam perjalanan, yang ketujuh ada lintasan, yang kedelapan ada siklus atau sirkuit, yang kesembilan ada terhubung, dan yang kesepuluh adalah graf berbobot. Jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf ada 4. Yang pertama yakni graf sederhana yang meliputi graf lengkap, graf lingkaran, graf teratur, dan graf bipartit. Yang kedua ada graf tak sederhana, yang ketiga ada graf berarah, dan yang keempat ada graf tak berarah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang shortest path. Sejarah shortest path atau lintasan terpendek. Shortest path atau lintasan terpendek merupakan lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu titik dari titik tertentu. Disebutkan bahwa dalam permasalahan pencarian lintasan terpendek, seorang pengarah jalan ingin menentukan lintasan terpendek antara dua buah tempat berdasarkan rute alternatif yang tersedia, di mana tempat tujuan hanya satu. Pencarian lintasan terpendek ini sendiri diperlukan untuk mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk menempuh jarak menuju suatu tempat. Lintasan terpendek ini merupakan bagian dari graf. Pencarian lintasan terpendek termasuk dalam salah satu persoalan dalam teori graf, yang berarti meminimalisasi bobot suatu lintasan dalam graf. Permasalahannya adalah bagaimana cara mengunjungi satu vertex pada graf dari vertex awal hingga vertex akhir dengan bobot minimum. Pengertian shortest path. Shortest path adalah pencarian rute atau path terpendek antara node yang ada pada graf dan biaya yang dihasilkan adalah minimum. Sedangkan menurut Dublin tahun 2009, menemukan jalan terpendek dari total panjang antara dua node grafik
diarahkan dengan panjang berkaitan dengan tepi masing-masing. Dalam pencarian lintasan terpendek, masalah yang dihadapi adalah mencari lintasan mana yang akan dilalui sehingga didapat lintasan yang paling pendek dari suatu simpul ke simpul yang lain. Adapun beberapa masalah dalam shortest path. Yang pertama, yakni lintasan terpendek antara dua buah simpul. Yang kedua, ada lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, ada lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Yang keempat, ada lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul. Selanjutnya yaitu contoh terapan shortest path. Yang pertama, misalkan simpul pada graf merupakan sebuah kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang berhubungan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua buah kota. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Yang kedua, misalkan simpul pada graf dapat merupakan terminal komputer atau simpul komunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan sisi menyatakan saluran komunikasi yang menghubungkan dua buah terminal. Bobot pada graf menyatakan biaya pemakaian saluran komunikasi antara dua buah terminal, jarak antara dua buah terminal, atau waktu pengiriman pesan antara dua buah terminal. Persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jalur komunikasi terpendek antara dua buah terminal komputer. Lintasan terpendek akan menghemat waktu pengiriman pesan dan biaya komunikasi. Dalam pencarian lintasan terpendek atau shortest path, ada beberapa algoritma yang dapat dipergunakan. Namun di sini yang kami jelaskan hanya beberapa algoritma saja, yakni meliputi algoritma Dijkstra, algoritma Bellman-Ford, algoritma Johnson, algoritma Astar, dan algoritma Voigt-Warshel. Penjelasan lengkap dari setiap algoritma akan dijelaskan pada bahasan selanjutnya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Esti Yogianti. Algoritma Dijkstra. Sejarah algoritma Dijkstra. Algoritma lintasan terpendek yang paling terkenal adalah algoritma Dijkstra yang ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra. Algoritma Dijkstra diterapkan pada graf berarah dan graf tak berarah. Algoritma Dijkstra mencari lintasan terpendek dalam sejumlah langkah. Algoritma ini menggunakan prinsip Grady. Prinsip Grady pada algoritma Dijkstra menyatakan bahwa pada setiap langkah kita memilih sisi yang berbobot minimum. Pengertian algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma rakus atau Grady algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf berarah dengan bobot-bobot garis yang bernilai non-negatif atau positif. Input algoritma ini adalah sebuah graf berarah yang berbobot G dan titik asal S dalam himpunan garis V. Misalnya, bila titik dari sebuah graf melambangkan kota-kota dan bobot-bobot garis melambangkan jarak antara kota-kota tersebut, algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menemukan jarak terpendek antara dua kota. Biaya dari sebuah garis dapat dianggap sebagai jarak antara dua simpul, yaitu jumlah jarak semua garis dalam jalur tersebut. Untuk sepasang titik S dan T dalam V, algoritma ini menghitung jarak terpendek dari S ke T. Berikut adalah pseudokode algoritma Dijkstra, dan berikut adalah flowchart dari algoritma Dijkstra. Berikut adalah program algoritma Dijkstra dengan bahasa C++, dan ini adalah output dari program tersebut. Cara menentukan algoritma Dijkstra. Langkah pertama yaitu beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal, dan nilai tak hingga terhadap node lain yang belum terisi. Langkah kedua yaitu set semua node yang belum terjamah dan set node awal sebagai node keberangkatan. Langkah ketiga, dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum terjamah dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Sebagai contoh, jika titik keberangkatan A ke B memiliki bobot jarak 6 dan dari B ke C berjarak 2,
Maka jarak ke C melewati B menjadi 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, lalu simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Langkah keempat, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap not tetangga, tandai not yang telah terjamah sebagai not terjamah. Not terjamah tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Langkah kelima, set not yang belum terjamah dengan jarak terkecil dari not keberangkatan sebagai not keberangkatan. Selanjutnya, dan lanjutkan kembali ke step 3. Berikut adalah contoh soal dari algoritma Dijkstra. Tentukan lintasan terpendek dari not 1 ke not 7. Penyelesaiannya adalah langkah pertama yaitu set not keberangkatan dengan nilai 0. Kemudian hitung not 1 dengan not tetangga yang berhubungan, maksudnya itu yang berhubungan langsung dengan not 1, yaitu ada not 2, not 3, dan not 4. Not 1 dengan not 2 jaraknya 4, not 1 dengan not 3 jaraknya 7, not 1 dengan not 4 jaraknya 5. Kemudian bandingkan ketiga nilai ini, carilah jarak yang terpendek. 4 adalah jarak yang terpendek, tandai 4 sebagai jarak terpendek, dan tetapkan 4 sebagai label permanen, kemudian turunkan. Karena 4 ini berada pada not 2, maka simpul selanjutnya adalah 2. Kemudian, tentukan jarak not 2 dengan not tetangga, yang artinya itu yang berhubungan langsung dengan not 2, yaitu ada not 3 dan not 5. Jarak 2 ke not 3 yaitu 7 yang berasal dari 4 ditambah 3. Karena jaraknya tetap, maka ini itu tidak berubah. Kemudian jarak not 2 ke not 5 yaitu 9 yang berasal dari 4 ditambah 5. Kemudian bandingkan ketiga jarak yang berlabel sementara ini. Pilihlah jarak yang paling pendek. Di sini jarak yang paling pendek adalah 5. Tandai 5 sebagai jarak terpendek, kemudian tetapkan sebagai label permanen. Kemudian turunkan. Karena 5 ini berada pada not 4, maka simpul selanjutnya adalah 4. Kemudian hitung jarak not 4 dengan not tetangga, yang artinya not yang berhubungan langsung dengan not 4, yaitu di sini ada not 3 dan not 6. Not 3 dan not 6. Jarak 4 ke not 3 yaitu 6 yang berasal dari 5 ditambah 1. Karena 6 itu lebih kecil dari nilai sebelumnya 7, maka nilai di not 3 ini berubah menjadi 6. Kita memilih yang paling kecil. Kemudian jarak not 4 ke not 6 yaitu 13 yang berasal dari 5 ditambah 8, maka not 6 bernilai 13. Kemudian bandingkan ketiga jarak yang berlabel sementara yaitu 6, 9, dan 13. Carilah nilai yang paling kecil menjadi jarak yang terpendek yaitu 6. Tandai 6 sebagai jarak yang terpendek, kemudian tetapkan sebagai label permanen, kemudian turunkan. Karena 6 ini berada pada not 3, maka simpul selanjutnya adalah not 3. Kemudian hitung jarak not 3 dengan not tetangga, yaitu not yang berhubungan langsung dengan not 3, yaitu not 5 dan not 6. Jarak 3 ke not 5 yaitu 8. Karena 8 ini lebih kecil dari nilai sebelumnya yaitu 9, maka nilai di not 5 ini diganti menjadi 8. Jarak not 3 ke not 6 yaitu 12 yang berasal dari 6 ditambah 6, 12. Karena 12 ini lebih kecil daripada nilai sebelumnya, maka nilai di not 6 ini diganti menjadi 12. Kemudian bandingkan jarak-jarak yang berlabel sementara, pilihlah jarak yang paling kecil atau jarak yang terpendek. Di sini jarak yang terpendek adalah 8. Tandai 8 menjadi jarak yang terpendek dan tetapkan 8 menjadi label permanen, kemudian turunkan. Karena 8 ini berada di not 5,
maka simpul selanjutnya adalah not 5. Kemudian hitung jarak not 5 dengan not tetangga, yaitu not-not yang berhubungan langsung dengan not 5. Di sini ada not 6 dan not 7. Jarak not 5 dengan not 6 adalah 11 yang berasal dari 8 ditambah 3, yaitu 11. Karena 11 ini lebih kecil dari nilai sebelumnya, 12, maka nilai di not 6 ini diganti menjadi 11. Kemudian jarak not 5 ke not 7 yaitu 14 yang berasal dari 8 ditambah 6. Bandingkan kedua jarak yang berapel sementara ini, pilihlah jarak yang paling kecil. Di sini jarak yang paling kecil adalah 11 yang berada di not 6. Maka 11 ini tandai sebagai jarak yang terpendek, kemudian tetapkan menjadi label permanen. Kemudian turunkan. Karena 11 ini berada pada not 6, maka simpul selanjutnya adalah not 6. Kemudian hitung jarak not 6 ke not-not yang berhubungan langsung dengan not 6 atau not tetangga, yaitu not 7. Jarak not 6 ke not 7 yaitu 13 yang berasal dari 11 ditambah 2, 13. Karena 13 ini lebih kecil dari nilai sebelumnya, 14, maka nilai di not 7 ini diganti menjadi 13, kemudian di label permanen karena semua not sudah dihitung dan dilewati. Jadi kesimpulannya yaitu lintasan terpendek dari jarak terpendek dari not 1 ke not 7 adalah 13 dengan melewati not 1, not 4, not 3, not 5, not 6, dan not 7. Sekian penjelasan dari saya tentang bab algoritma Dijkstra. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Nafisa. Materi selanjutnya yaitu algoritma Bellman-Ford. Sejarah dari algoritma Bellman-Ford. Algoritma ini pertama kali diajukan oleh Alfonso Simbel pada tahun 1955. Namun, algoritma ini dipublish oleh Richard Bellman dan Lester Ford Jr. pada tahun 1956. Yang kemudian algoritma ini dinamai dengan nama mereka, yaitu algoritma Bellman-Ford. Pada tahun selanjutnya, Edward F. Moore juga mempublish algoritma yang sama, sehingga terkadang algoritma ini disebut dengan algoritma Bellman-Ford-Moore. Algoritma ini dibuat untuk memperhitungkan rute terpendek dari sebuah vertex ke vertex yang lain. Algoritma Bellman-Ford ini dikenal lebih fleksibel karena dapat memproses diagram yang bernilai negatif. Pengertian dari algoritma Bellman-Ford ini mirip dengan algoritma Dijkstra. Namun, algoritma ini mampu menangani bobot negatif pada pencarian jalur terpendek pada sebuah graf bobot. Algoritma Bellman-Ford ini akan benar jika dan hanya jika graf tidak terdapat circle dengan bobot negatif yang dicapai dari sumber. Ciri-ciri algoritma Bellman-Ford ini: 1. Bekerja walaupun terdapat edge dengan bobot negatif. Kalau algoritma Dijkstra kan edge-nya hanya berbobot positif, namun pada algoritma Bellman-Ford ini terdapat edge dengan bobot negatif. 2. Harus dilated edge. 3. Iterasi I menemukan seluruh shortest path dengan menggunakan I-edge. 4. Dapat mendeteksi circle dengan bobot negatif jika ada. Berikut pseudokode algoritma Bellman-Ford bisa dilihat sendiri. Terus ini contoh soal Bellman-Ford. Di sini terdapat vertex awal, terus ini juga terdapat vertex tujuan, di mana di vertex awal ini terdapat edge yang bernilai atau berbobot 6, 4, dan juga 8. Kalau menggunakan algoritma Dijkstra kan kita memilih edge yang berbobot paling kecil, misalnya 4. Namun di algoritma Bellman-Ford ini kita tidak memilih edge yang bernilai 4 karena kita harus melihat secara keseluruhan edge yang bernilai negatif yang akan kita lalui nanti. Kita memilih edge yang berbobot 6, mana ketika kita memilih edge yang berbobot 6 ini kita terdapat lagi edge yang berbobot 3 dan juga min 3. Ketika kita
kita memilih X yang berbobot 3 ini, maka hasilnya yaitu tadi kan bobotnya 6. 6 ditambah 3 maka akan menghasilkan 9. Sedangkan kita kan mencari bobot terkecil. Maka kita memilih X yang berbobot min 3. Ketika kita melewati X yang berbobot min 3 ini, nilainya akan berubah. Dari 6 ditambah min 3 akan berubah menjadi 3. Pada vertex ini kan nilainya 3. Terus terdapat lagi X yang berbobot 4, min 4. Kemudian nilainya akan berubah lagi. 3 ditambah min 4 akan berubah menjadi sama dengan min 1. Di sini berubah menjadi min 1. Terus pada vertex ini terdapat X lagi yang bernilai atau berbobot 2 dan juga min 5. Ketika kita memilih X yang berbobot 2, maka akan menghasilkan 1. Tapi kalau kita memilih X yang berbobot min 5 akan menghasilkan min 6. Jadi kita memilih min 5 karena akan menghasilkan min 6. Nah, di sini ketika di vertex ini terdapat X lagi yang bernilai yang berbobot min 2, 5 dan juga min 4. Kalau dilihat secara X ini kan paling kecil itu min 4, namun kita tidak memilih min 4 karena kita juga harus melihat X yang akan dilalui setelahnya. Jadi kita memilih min 2 ini karena saya rasa atau dirasa X ini akan menghasilkan nilai paling kecil. Sedangkan min 6 ini ketika kita melewati X yang berbobot min 2 ini akan berubah menjadi min 8. Di sini di vertex ini bernilai min 8, kemudian kita harus melewati X lagi untuk sampai ke vertex tujuan, yaitu terdapat X yang bernilai 1, kemudian akan merubah nilai menjadi min 8 ditambah 1, yaitu menjadi min 7. Sedangkan kenapa kita tidak memilih X yang memiliki bobot paling kecil ini, yaitu min 4, karena ketika kita sampai di vertex ini min 6, terus kita melewati X ini akan bernilai min 10. Namun ketika kita sampai di vertex ini untuk sampai ke tujuan itu membutuhkan X, harus melewati X lagi, sehingga ketika di sini itu sudah menghasilkan min 10, ketika kita melewati X ini yang bernilai 4 ini akan memberikan nilai min 6. Sedangkan kita kan mencari yang berbobot paling kecil. Jadi ketika kita melewati X yang bernilai min 2 ini akan memberikan bobot yang lebih kecil daripada kita melewati X yang berbobot min 4 ini. Min 7 lebih kecil daripada min 6. Kemudian terdapat algoritma Johnson. Pada algoritma Johnson ini menggabungkan algoritma Bellman-Ford dan juga algoritma Dijkstra. Setelah mendapatkan nilai jarak yang baru dengan menggunakan Bellman-Ford, maka dilakukan proses pembobotan ulang untuk menghilangkan nilai jarak negatif. Jika semua jarak sudah bernilai positif, maka pencarian jalur dapat dilakukan menggunakan metode algoritma Dijkstra. Setelah jalur ditemukan, kita kembalikan lagi nilai bobot seperti semula untuk mencatat total bobot yang sebenarnya. Kelebihan algoritma Johnson ini dapat digunakan pada graf yang berbobot negatif dan untuk menyelesaikan masalah lintasan terpendek dari setiap titik ke semua titik lain. Namun kekurangan algoritma Johnson ini, algoritmanya terlalu panjang karena algoritma ini kan merupakan gabungan dari dua algoritma, yaitu algoritma Bellman-Ford dan juga algoritma Dijkstra. Terus ini pseudokode algoritma Johnson bisa dilihat. Terus ini langkah-langkah algoritma Johnsonnya, ini terdapat beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui ketika ingin menyelesaikan masalah shortest path menggunakan algoritma Johnson. Nah, ini lintasan terpendek dengan algoritma Johnson. Contohnya langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah awal misalkan tambahkan sebuah short atau S dengan menambahkan sisi dari S pada semua simpul di graf asli. Pada diagram berikut S adalah 4. Di sini 4 sebagai S. Ini titik terdapat titik 0, 1, 2 dan juga 3. Terus langkah kedua, hitung jarak terdekat dari 4 ke setiap simpul, yaitu simpul ini 0, 1, 2, 3. Yang lainnya menggunakan algoritma Bellman-Ford. Jarak dari 4 ke simpul 0, 1, 2, 3 masing-masing adalah 0, min 5, 1, 0. Terus setelah mendapatkan jarak tersebut,
kita menghapus simpul 4 ini. Terus kemudian kita menentukan bobotnya kembali menggunakan rumus berikut. Ketika kita menggunakan rumus berikut, rumus seperti ini, terdapat nilai-nilai seperti berikut, yaitu ketika di awal min 5 menjadi min 5 plus 0 min 5. Terus di sini kan 3 menjadi 3 plus 0 min 0. Terus ini 2 menjadi 2 plus 0 min 1. Terus ini 4 menjadi 4 plus min 5 min 1. Terus ini 1 menjadi 1 plus min 1 min 0. Terus kemudian apabila bobotnya sudah bernilai positif, maka kita menggunakan langkah selanjutnya menggunakan algoritma Dijkstra untuk setiap simpul sebagai shorts. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh Ahmad Zain Al-Akhtar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah algoritma Astar. Algoritma ini pertama kali dideskripsikan pada tahun 1968 oleh Peter Hart, Niels Nielsen, dan Bertram Raphael dalam makalah mereka yang disebut dengan algoritma A. Kemudian dengan optimasi heuristik disebut dengan Astar atau A tanda bintang. Algoritma Astar merupakan salah satu algoritma pencarian rute yang optimal dan komplit. Optimal berarti rute yang dihasilkan adalah rute yang paling baik, dan komplit berarti algoritma tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam penerapannya, algoritma Astar menggunakan jarak sebagai proses kalkulasi nilai terbaik. Pengertian algoritma Astar. Astar adalah algoritma komputer yang digunakan secara luas dalam mencari jalur atau pathfinding dan grafik melintang atau graf transversal. Proses plotting sebuah jalur melintang secara efisien antara titik-titik yang disebut node. Algoritma ini terkenal karena penampilan dan akurasinya. Astar menggunakan base first search dan menemukan jalur dengan biaya terkecil atau least cost path dari awal node atau initial node yang diberikan ke kode tujuan atau goal node. Algoritma Astar ini merupakan algoritma pencarian rute terpendek yang mana perbaikan algoritma base first search dengan memodifikasi fungsi heuristiknya untuk memberikan hasil yang optimal. Dengan cara menggabungkan fungsi heuristik Hn dan jarak sesungguhnya Gn. Notasi pada algoritma Astar. Notasi algoritmanya Fn sama dengan Gn plus Hn, di mana Fn adalah jumlah dari Gn dan Hn. Ini adalah perkiraan jalur pendek sementara. Kemudian Hn adalah geographical cost atau total jarak yang didapat dari vertex awal ke vertex sekarang. Kemudian Hn adalah heuristic cost, adalah seberapa jauh lintasan yang akan diambil menuju vertex tujuan. Nah, ini adalah contoh soal yang menggunakan permasalahan algoritma Astar. Misalkan ada graf seperti berikut. Node awal adalah A dan tujuan akhirnya adalah E. Di sini node A, jarak ke node B 2, kemudian A ke C 1, B ke E 2, D ke E 1, dan C ke D 1. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya yaitu dari F dihitung kembali dengan menambahkan nilai G dan H secara bersamaan. Nilai minimum dari node F dilalui untuk mencapai tujuan akhirnya. Ini dari titik awalnya A, kemudian ke C. A ke C ada jaraknya yaitu 1, kemudian 2 ini adalah jarak setelahnya, yaitu 1 tambah 1 berarti 2.
sehingga 1 plus 2 sama dengan 3. Selanjutnya jarak A ke D juga sama dengan 3 karena jarak sebelum node D ini 1, kemudian sebelumnya lagi 1, dan ditambahkan jadinya 2, kemudian jarak setelah D yaitu D ke E yaitu 1, sehingga 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini jarak dari E, sebelum dari E itu ada 3 jarak, yaitu pertama A ke C 1, C ke D 1, kemudian D ke E 1. Nah, jarak setelah E ini tidak ada sehingga penambahannya dengan 0. Sehingga dijumlahkan 3 tambah 0 sama dengan 3. Kemudian yang dari node A ke node B, dari A ke B itu 2 dan node B ke selanjutnya itu 2, sehingga ditambahkan hasilnya 4. Karena ini jaraknya lebih besar dari node A ke C, ke D ke E, maka node B ini tidak dilalui. Kita melalui node A ke node C, ke node D, ke node E. Sehingga untuk jarak minimumnya yaitu melalui A, C, kemudian ke E dengan jarak 3. Kemudian algoritma Floyd-Warshall. Sejarah algoritma Floyd-Warshall. Algoritma Floyd-Warshall merupakan sebuah contoh penerapan dari pemrograman dinamis yang diperkenalkan oleh Robert Floyd pada 1962. Namun, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan algoritma yang pernah diperkenalkan sebelumnya oleh Bernard Roy pada tahun 1959, juga Stephen Warshall pada 1962. Algoritma Floyd-Warshall ini juga dikenal dengan algoritma Floyd, algoritma Roy-Warshall, algoritma Roy-Floyd, dan algoritma WFI. Kemudian pengertian algoritma Floyd-Warshall. Algoritma Floyd-Warshall adalah suatu metode yang melakukan pemecahan masalah dengan memandang solusi yang akan diperoleh sebagai suatu keputusan yang saling terkait. Artinya, solusi tersebut dibentuk dari solusi yang berasal dari tahap sebelumnya dan ada kemungkinan solusi lebih dari satu. Hal yang membedakan pencarian solusi menggunakan Floyd-Warshall dengan algoritma Dijkstra adalah bahwa keputusan yang diambil pada tiap-tiap tahap algoritma Dijkstra hanya berdasarkan pada informasi yang terbatas, sehingga nilai optimum yang diperoleh pada saat itu tidak memikirkan konsekuensi yang akan terjadi seandainya kita memilih keputusan pada suatu tahap. Nah, ini pseudocode algoritma Floyd-Warshall seperti ini. Kemudian langkah-langkah Floyd-Warshall. Pertama, menentukan D0 atau iterasi yang pertama sama dengan WIJ, yang mana merupakan matriks bobot. Langkah selanjutnya menentukan DK dengan rumusan DIJ K sama dengan minimum dari DIJ K-1, DIK K-1 plus DKJ K-1 untuk K sama dengan 1 sampai N, di mana N adalah jumlah vertex-nya. Nah, hasil akhir dari algoritma Floyd-Warshall ini adalah matriks untuk iterasi ke N. Dari matriks ke N ini dapat dilihat shortest path untuk setiap vertex pada suatu graf. Kemudian implementasi pada jaringan komputer. Implementasinya pertama, penyampaian paket data dari suatu komputer ke komputer lain, kemudian mengirimkan paket data ke komputer dengan waktu sesingkat mungkin. Rute yang dilalui paket data tersebut efektif, rute yang digunakan adaptif, dan memiliki alternatif.
Kemudian pemodelan komputer seperti graf yang saling terhubung. Sedangkan implementasi pada kehidupan sehari-hari, pertama, untuk mencapai tujuan akhir melalui rute yang efektif. Kemudian mengusahakan waktu yang diperlukan sesingkat mungkin, membuktikan permasalahan jembatan Konigsberg, kemudian memperoleh informasi rute yang dilalui, kemudian menghindari jalur yang padat dan tidak sesuai dengan tujuan. Sekian presentasi dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.